Apakah ini hubungan antara dunia luar dan ruang ini? Wu Chen tiba-tiba memiliki tebakan yang sangat berani. Jika tebakannya akurat, maka semua masalah ini dapat dijelaskan dengan baik. Namun, jika ini benar-benar titik koneksi, maka bagaimana cara masuk dari sini dan bagaimana cara keluar dari sini adalah masalah terbesar di depannya. Wu Chen melihatnya dan jatuh ke dalam kebingungan besar. Ruang di sini tampaknya benar-benar tertutup dan tidak ada celah sama sekali. Tampaknya Wu Chen tidak melihat sekolah terkenal. Dia memutuskan untuk mencobanya, karena kabut tertutup di sini. Sulit untuk membedakan cahaya dari penglihatan. Selain itu, celah ruang biasanya sangat sempit. Mata telanjang tidak dapat melihat dengan jelas. Oleh karena itu, hanya ketika dia mengujinya sendiri, dia dapat membedakan yang benar dari yang salah. Wu Chenfei bangkit, minum dengan keras, kekuatan yang kuat, meletus dari tubuhnya, cahaya keemasan yang terang, menutupi seluruh tubuhnya, menyebabkan seluruh orangnya berubah menjadi orang tembaga emas. Radiasi emas. Wu Chen mendesak cahaya keemasan untuk meledak dan terbuka. Cahaya keemasan yang terang menyebar ke seluruh dunia, yang membuat kabut di sekitarnya menghilang dan seluruh ruang kembali ke keadaan yang jernih dan terang. Mata peri terbuka. Alis Wu Chen gelisah dan perlahan terbelah. Sebuah mata terbuka dari alisnya. Ini adalah keterampilan sihir para praktisi. Ini mirip dengan danyan milik alkemis mereka. Setelah digunakan, Anda dapat melihat melalui kesombongan dan membuka kekosongan. Pada saat yang tepat, segala sesuatu di sekitar kita berasal dari dasar mata kita. Kita dapat melihatnya dengan jelas dan benar. Namun, Wu Chen bahkan lebih bingung karena dia telah mencari untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah menemukannya. Ada sedikit celah di sini, yang membuat orang merasa sangat aneh. Sebenarnya, tidak ada yang bersembunyi di bawah mata para abadi. Namun, kali ini, dia tidak menemukan apapun. Apakah aku salah? Wu Chen bahkan lebih bingung, tidak dapat mengerti. Boom! Pada saat ini, kekuatan besar tiba-tiba jatuh dari langit, jatuh, dan menghantam Wu Chen dengan keras. Tidak bagus. Wu Chen terkejut dan dengan cepat menyingkirkan mata abadi itu. Dalam kondisi mata abadi, dia sama sekali tidak bisa menyerang. Melihat kekuatan ini hampir dikalahkan, tiba-tiba, sebilah pisau melesat keluar dari tubuhnya dan bertemu dengan kekuatan besar ini. Pembunuh naga, kekuatan besar, menghantam pedang naga dengan keras, seluruh pedang naga bergetar hebat, gelombang energi, berkumpul di pedang naga, terus-menerus menghancurkan pedang naga, untuk menghancurkan pedang naga. Namun, dao pembunuh naga bukanlah harta karun biasa, melainkan harta karun sejati di bumi. Selain itu, material dao ini juga sangat istimewa. Dao ini terbuat dari besi Xuanjing dan tidak dapat dihancurkan. Oleh karena itu, meskipun kekuatan ini kuat, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Wu Chen menatap pedang pembunuh naga. Kekuatan di dalamnya tampaknya berbeda dari kekuatan biasa. Tampaknya itu adalah Lei Li, tetapi bukan. Setelah beberapa saat, Wu Chen tidak melihat sekolah terkenal manapun. Wu Chen memutuskan untuk mencobanya sendiri untuk melihat apa kekuatannya. Mengangkat tangan kanannya, Wu Chen memegang gagang pisau. Segera, kekuatan yang kuat dilepaskan dari pedang pembunuh naga dan bekerja pada tangan kanannya. Ah! Wu Chen berteriak. Tangan kanannya langsung terguncang. Kekuatan besar bekerja padanya, menghancurkan tubuhnya dengan gila, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Kekuatan apa itu? Wajah Wu Chen berubah drastis. Kekuatan semacam ini begitu kuat sehingga bahkan tubuhnya dapat dihancurkan. Anda harus tahu bahwa tubuhnya sekarang, setelah diperkuat oleh formula tubuh emas abadi, telah menjadi sangat mendominasi. Kekuatan umumnya tidak ada apa-apanya. Seketika, Fire Phoenix Jue di tubuhnya berjalan dengan gila-gilaan, dan kekuatan spiritual yang bergulung-gulung keluar dari tubuhnya, memurnikan energi-energi aneh yang terkikis ke dalam tubuhnya. Ini adalah formula ajaib. Meskipun ini adalah atribut api, ia dapat memurnikan segala bentuk energi di dunia. Sejak Wu Chen mendapatkan dan mempraktikkan formula ini, ia tidak pernah menemukan kekuatan apapun yang tidak dapat dimurnikan olehnya. Namun, bentuk energi ini sangat hegemonik. Bahkan formula Phoenix tidak dapat menahannya. Wu Chen sangat bingung tentang kekuatan apa itu. Saya tidak percaya, ada juga energi yang tidak dapat dimurnikan Phoenix. Wu Chen tidak percaya pada formula jahat ini.
Itu adalah formula ajaib. Ia dapat memurnikan segala bentuk energi, selama kekuatannya cukup. Wu Chen menjalankan Huo Yujue. Huo Yujue berjalan dengan gila-gilaan. Ia menutupi kekuatan ini dan perlu dimurnikan dengan paksa. Dalam penyempurnaan terus-menerus dari formula Phoenix, akhirnya, bentuk energi ini telah disempurnakan. Wu Chen menarik napas panjang. Formula Phoenix api adalah formula paling ajaib yang pernah dilihatnya. Di dunia ini, tidak ada kekuatan yang tidak dapat disempurnakannya. Kekuatan apa itu? Wu Chen sangat ingin tahu. Jelas, itu bukan kekuatan biasa. Kalau tidak, dia tidak akan begitu mendominasi. Pada saat ini, Wu Chen melihat pedang pembunuh naga. Pada saat ini, pedang pembunuh naga masih bertarung melawan kekuatan ini, yang sangat tirani dan bersinar. Itu perlu dihancurkan. Namun, bahan pisau pembunuh naga sangat istimewa. Itu terbuat dari besi Suanjing, bahkan energi aneh semacam ini tidak dapat dimusnahkan. Melihat hal ini, Wu Chen juga tidak mau ambil pusing. Biarkan dao pembunuh naga berhadapan dengan energi ini. Tempering semacam ini juga sangat bermanfaat bagi dao pembunuh naga, yang dapat membuatnya lebih tajam dan lebih mendominasi. Belum lagi dao pembunuh naga kini telah dipromosikan ke tingkat menengah Lingbao, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Namun, jika ingin berevolusi menjadi Lingbao tingkat yang lebih tinggi, masih perlu waktu lama untuk terus-menerus menyempurnakan dan mengasah agar memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, yang bahkan lebih sulit daripada promosi para biksu mereka. Wu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat yang tinggi. Energi aneh ini berasal dari tempat yang tinggi. Jika yang diharapkannya baik, rahasianya pasti ada di sana. Wu Chen terbang dan bergegas ke tempat yang lebih tinggi. Bagaimanapun, dia ingin mencari tahu rahasianya di sini, karena dia memiliki intuisi yang kuat. Mungkin, disinilah benar-benar titik koneksi antara ruang ini dan dunia luar. Jika memang benar seperti yang dipikirkannya, maka dia harus menemukan titik koneksi yang tepat, dan kemudian bergegas keluar dari sini untuk kembali ke dunia asal. Boom! Pertarungannya juga sengit. Lelaki tua berpakaian hijau dan burung aneh itu terguncang mundur pada saat yang sama. Energi besar, ledakan yang melonjak, tersapu dan terbuka. Bagaimana binatang buas ini bisa begitu kuat? Semakin lelaki tua berpakaian hijau itu bermain, semakin terkejut dia. Kekuatan burung aneh ini begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menahannya. Sungguh tidak bisa dipercaya. Aduh, pada saat ini, burung aneh itu meraung, sayapnya yang besar mengepak, kekuatan yang kuat, keluar dari sepasang sayap ini, berubah menjadi badai yang kuat dalam sekejap mata. Badai ini, anginnya sangat kencang, luar biasa dan bergulung ke segala arah. Badai ini sangat kuat. Di bawah, orang-orang tidak bisa menahan kepanikan dan bergegas untuk melawan angin kencang. Namun, anginnya terlalu kencang. Bahkan jika mereka mengerahkan seluruh tenaga, mereka tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, mereka tidak sekuat lelaki tua berpakaian hijau itu. Jangan liar, binatang jahat. Orang tua berbaju biru itu berteriak keras, dan kekuatan yang kuat keluar darinya. Gajah suci itu meraung dan menyapu ke seluruh tempat. Dia bergegas menuju burung aneh itu dengan kekuatan yang dahsyat. Burung-burung aneh itu meraung, sayap mereka mengepak dan cakar mereka terpotong, membentuk bila angin yang tajam, seperti pisau baja yang tajam, yang menyebar ke seluruh dunia. Tidak bagus. Wajah orang tua berbaju biru itu banyak berubah. Bila itu mengandung energi yang sangat mengerikan. Begitu bahan yang nyata disentuh, itu akan terpotong dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Pegang aku, orang tua berbaju hijau itu berteriak, dan kekuatan seluruh tubuhnya meledak. Kekuatan super itu membuat ruang di sekitarnya bergetar. Raungan, gajah suci itu meraung, melolong dengan marah, kekuatan suci itu, bergegas keluar dan mengguncang bila angin burung aneh itu. Ledakan, kekuatan besar itu, sekali lagi saling bertabrakan dengan keras, kekuatan ki yang dahsyat, bergegas keluar dari titik tabrakan, terus-menerus memotong ruang di sekitarnya, untuk menghancurkan ruang di sekitarnya. Semua orang di bawah ketakutan. Kekuatan burung aneh ini luar biasa. Ketika bila angin bertiup ke bawah, tanah terpotong, meninggalkan jejak, seperti disikat oleh sikat besar. Dalam debaran jantung, tiba-tiba, teriakan tajam dari langit. Jahat, jangan lancang.
Kami semua terkejut oleh teriakan tiba-tiba itu. Kami semua menatap ke atas ke ruang berkabut di atas dan menjadi bersemangat. Tetua ada di sini. Kami semua bersemangat. Di ruang di atas, kabut bergulung-gulung, terus-menerus bergetar. Energi besar sedang berkumpul dan melonjak. Energi ini sangat besar, bahkan orang kuat di lingkungan Hualong, di hadapan kekuatan seperti itu, tampak sangat kecil, hampir tidak berarti. Aduh, burung aneh itu meraung marah. Jelas, ia juga merasakan energi yang kuat ini, yang membuatnya merasakan ketakutan yang mendalam di dalam hatinya. Dapat dilihat bahwa kekuatan orang-orang yang datang ke sini sangat mengerikan, jauh di luar imajinasi. Dengan sayap yang besar, burung aneh itu berbalik dan pergi. Keberadaan yang mengerikan, itu sama sekali bukan lawan. Ia harus melarikan diri. Namun, sebelum kami dapat terbang jauh, tiba-tiba, energi yang kuat datang dari kabut, seperti guntur, mengguncang ke segala arah. Aduh, burung aneh itu menjerit dan langsung terkena pukulan. Dengan kekuatan besar, ia memukulnya dengan keras, menjatuhkannya dan jatuh ke tanah. Aku di sini untuk bersikap lancang. Seorang lelaki tua berambut putih turun, di dalam tubuhnya, memiliki kekuatan super, cahaya terang, seperti putaran matahari yang panas, sehingga kabut di sekitarnya telah dikeluarkan dan tidak dapat lagi didekati. Lihatlah tetua, semua orang disembah di bumi. Ini adalah tetua tertinggi Taimen. Dia memiliki otoritas yang benar-benar tinggi, yang kedua setelah patriark. Dia memiliki kedudukan tinggi dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Bangunlah. Terima kasih, tetua. Semua orang berdiri dan menatap lelaki tua berambut putih itu. Hati dan pikiran mereka menjadi fanatik. Apa yang mereka takutkan ketika ada para tetua? Mengapa kamu tidak pergi? Apakah tempat itu sudah ditemukan? Tanya lelaki tua berambut putih itu. Lelaki tua berpakaian hijau itu berkata, kembalilah ke tetua. Jika apa yang dikatakan Liu Xiaohui benar, tempat itu dekat sini. Aku yakin akan segera ditemukan. Karena aku dekat sini, aku masih linglung. Aku tidak akan menemukannya. Ya, tetua, dan mereka segera berpisah, dan berpencar. Di tengah kabut, di tempat lain, Wu Chen sendirian di sini, mencari kemungkinan simpul ruang, tetapi setelah waktu yang lama, masih belum ada jejak. Neneknya, apakah ini titik koneksi antara dunia luar dan ruang ini? Wu Chen jatuh ke dalam kebingungan besar. Dia telah mencari semua cara di sini begitu lama. Segala cara telah digunakan, tetapi dia masih belum menemukan di mana titik koneksi ruang angkasa itu. Apakah semua tebakannya salah? Tetua, cepatlah datang. Tiba-tiba, sebuah suara berdering, dan Wu Chen terkejut. Seseorang datang. Tanpa banyak pertimbangan, Wu Chen langsung jatuh ke dalam kabut. Demi kue, pisau pembunuh naga. Tiba-tiba, Wu Chen teringat pada pedang naga. Sebelumnya, pedang naga itu telah terjerat dengan kekuatan misterius, dan dia tidak mempedulikannya. Sekarang dia mengingat ini. Pembunuh naga, kembalilah. Wu Chen pergi untuk memanggil pembunuh naga. Merasakan panggilannya, pedang naga segera melesat keluar. Siapa? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan kemudian dua orang bergegas dengan cepat. Han Jie, apakah kamu menemukan sesuatu? Tidak ada apa-apa. Ini aneh. Apakah ini ilusiku? Aku melihatnya tadi, seolah-olah ada sesuatu yang berkedip di depanku. Mungkin begitu. Jangan khawatir. Tetua dan tetua akan segera datang ke sini. Dua orang melihat sekeliling, induksi untuk sementara waktu, tidak menemukan apapun, jadi itu lega. Aku senang aku tidak mengetahuinya. Di dalam kabut, Wu Chen menahan napas, bahkan napasnya pun menyatu. Itu benar-benar berbahaya sekarang, hampir ditemukan. Kekuatan kedua orang ini bukan masalah besar. Itu hanya Xing Jijing. Mudah untuk menghadapinya dengan kekuatannya. Namun, mereka juga menyebutkan para tetua dan tetua Taisang, yang membuatnya sedikit takut. Terutama para tetua Taisang, dia menebak bahwa mereka mungkin akan menjadi yang kuat dalam melewati negeri ajaib. Kalau memang mereka adalah orang-orang kuat yang ada dalam legenda, maka dengan kekuatannya saat ini, yang mana bahkan jika ada harta karun seperti prasasti Zenmo, tidak akan ada kesempatan untuk menang, karena jarak antara alam mereka sangatlah jauh. Orang-orang ini semuanya terlalu satu. Jika Wu Chen tidak salah menebak,
kedua orang ini seharusnya terlalu satu orang. Akhir-akhir ini, semua hal yang telah dilakukan orang Tai ada satu persatu di mata dan pikirannya. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak melihat mereka dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Tai akan melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba, hati Wu Chen bergetar, tetapi dia merasakan kekuatan besar, yang mengalir dengan cepat. Kekuatan ini, sangat besar, bahkan lingkungan Hualong yang kuat, masih jauh dari cukup. Legenda itu kuat. Hati Wu Chen sangat terguncang. Kekuatan ini sangat kuat. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah legenda. Itu nyata. Awalnya, Wu Chen hanya menebak bahwa kedua orang ini mungkin dari Taiyimen, tetapi dia tidak bisa memastikannya. Sekarang dia bisa yakin bahwa orang-orang ini berasal dari Taiyimen, karena tidak ada seorang pun dengan lingkungan legendaris yang kuat di tempat ini, dan dua orang dengan lingkungan legendaris yang kuat itu datang dari dunia luar, yaitu tetua Taiyimen. Wu Chen menahan napas dan menurunkan napasnya ke tingkat terendah, untuk menghindari pihak lain menemukan dirinya sendiri. Orang kuat legendaris itu tidak bercanda. Dia sangat kuat, jauh dari sebanding dengan orang kuat di Hualong. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berambut putih perlahan keluar dari kabut. Ketika dia keluar dari kabut, kabut di sekelilingnya menghilang. Semua tempat itu dikaitkan dengan Qingming. Kabut di sekelilingnya tampaknya ditekan oleh suatu kekuatan misterius dan tidak dapat bergerak maju lagi. Orang tua itu, Wu Chen lebih berhati-hati. Kekuatan lelaki tua ini tidak tertutupi. Dia jelas seorang legenda. Tidak ada keraguan tentang itu. Lelaki tua berambut putih itu melihat ke tanah, karena kekuatannya menyelimuti tempat di sekitarnya dan menghilangkan kabut di sekelilingnya. Pemandangan di tanah di sini sekarang dapat dikatakan nyata. Inikah tempat Liu Xiaohui dan yang lainnya masuk? Han Jie berkata, laporkan kepada tetua bela diri, ini memang tempat yang disebutkan oleh tetua bela diri Liu dan tempat mereka masuk. Mendengar ini, Wu Chen terkejut. Tanpa diduga, Liu Xiaohui datang ke sini. Artinya, ini adalah titik penghubung antara ruang dan dunia luar. Pria tua berambut putih itu melihat ke atas dan ke bawah, mengangguk karena ini masalahnya, mari kita mulai bertindak. Baik, tetua. Pria tua berbaju biru itu menjawab, dan mengeluarkan kompas dari cincin penyimpanan. Di atas kompas, ada indikator, yang cukup menakjubkan. Kompas langit. Wu Chen mengenalinya sekilas. Dia juga terkejut. Tanpa diduga, terlalu banyak hal yang disiapkan oleh banyak sekolah. Bahkan kompas Tianluo pun dibawa. Kompas Tianluo, semacam benda yang mencari arah dan menunjukkan arah. Dengan bantuan harta karun semacam itu, dimanapun orang berada, bahkan dalam kabut tebal ini, ia dapat mengidentifikasi arah dan menganalisis posisi secara akurat. Sebaliknya, Wu Chen tampak lusuh. Ia bahkan tidak membawa peralatan apapun. Ia ada di sini untuk melihat. Di ruang ini, berkabut. Sulit untuk menemukan lokasi yang tepat hanya berdasarkan kemampuan pribadinya. Jika suatu hari aku punya kompas, aku akan dapat mengetahui di mana titik koneksi ruang. Wu Chen diam-diam kagum. Sekarang ia mengerti bahwa tidak cukup hanya memiliki kekuatan. Dalam beberapa kasus, jika Anda dapat menggunakan peralatan yang tepat, Anda bisa mendapatkan setengah dari hasilnya. Kompas langit, menurut langit dan bumi. Orang tua berpakaian hijau itu banyak minum, dan energi dalam tubuhnya melonjak dan bergulir ke kompas. Kompas bergetar, dan meledak dengan cahaya terang, memantulkan ruang di sekitarnya. Kemudian, cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari ruang di sekitarnya. Cahaya-cahaya ini sangat indah dan menyilaukan, yang membuat semuanya menjadi lautan cahaya, bersinar bersama kompas dan membentuk tontonan yang indah. Kompas langit benar-benar menakjubkan. Wu Chen kagum. Kompas langit adalah perangkat tambahan yang bagus, yang dapat mendeteksi banyak hal yang tidak diketahui dan tidak terlihat. Apakah kamu tidak tahu di mana simpul ruang angkasa itu? Tanya lelaki tua berambut putih itu. Lelaki tua berpakaian biru itu berkata, kembalilah ke tetua, dan kamu akan dapat menganalisisnya segera. Kali ini, mereka datang untuk simpul ruang angkasa itu. Karena alasan ini, mereka secara khusus menyiapkan kompas langit. Dengan bantuan kompas langit, mereka bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Pada saat yang tepat, kompas langit berputar dengan keras, dan cahaya meledak terus-menerus,
terus-menerus menganalisis ruang di sekitarnya untuk menemukan simpul ruang angkasa. Secara umum, simpul ruang angkasa sangat rahasia. Tidak mudah untuk menemukannya. Bahkan biksu mereka yang kuat tidak dapat menemukannya. Sebelum itu, Liu Xiaohui memasuki simpul ruang angkasa di sini secara tidak sengaja, jatuh dari luar, dan kemudian mereka tidak dapat keluar lagi. Proses ini berlangsung selama beberapa menit. Tiba-tiba, cahaya kompas menjadi sangat terang sehingga jarum penunjuk di atasnya berhenti berputar dan menunjuk ke suatu posisi. Penatua Taisang, saya menemukan simpul angkasa itu. Pria tua berambut putih itu melihat kompas langit dan menyipitkan mata ke arah yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk di kompas langit. Itu ada di sana. Wu Chen juga melihat lokasi simpul angkasa itu. Harus dikatakan bahwa simpul angkasa itu benar-benar tersembunyi. Kalau tidak, kompas langit, dia tidak tahu kapan harus menemukannya. Pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat jatuh dari tempat yang tinggi dan meraung ke kompas. Cepat simpan kompas itu, teriak lelaki tua berambut putih itu. Orang tua berbaju biru itu terkejut dan bergegas untuk pulih. Kompas adalah peralatan yang sangat presisi, tetapi tidak dapat dihantam oleh kekuatan eksternal apapun. Namun, tepat saat dia hendak mengambilnya kembali, kekuatan itu telah dipukul dengan keras. Boom! Kekuatan besar, pemboman dahsyat di kompas langit di atas, kompas langit bergetar hebat, dan kemudian terbelah, adalah kekuatan besar ini untuk menghancurkan. Orang-orang terkejut, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan misterius ini begitu sombong. Kompas Tianluo hancur oleh sebuah pukulan. Wajah orang tua berambut putih itu tenggelam. Sebelumnya, ketika kecelakaan itu terjadi, dia melihat semua ini di matanya. Itu adalah kekuatan misterius dan kuat yang dapat menghancurkan semua jenis material. Kompas itu tanpa ampun hancur oleh kekuatan ini, berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Penatua Tai, kekuatan apa ini? Terlalu kuat, aku bahkan belum mendapatkan kompasnya kembali. Lelaki tua berbaju biru itu ketakutan. Baru saja, ketika kekuatan misterius ini datang, dia segera mengambil kembali kompasnya, tetapi tanpa diduga, masih belum ada waktu. Lelaki tua berambut putih itu mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan perlahan mengucapkan 4 kata, kekuatan ruang angkasa. Kekuatan ruang angkasa. Mendengar 4 kata ini, wajah semua orang berubah drastis. Kekuatan ruang angkasa bukanlah kekuatan umum. Kekuatannya sangat mengerikan. Kekuatannya bukanlah kekuatan atribut umum yang dapat dilawan. Ada pepatah di antara para biarawan sejak zaman kuno bahwa waktu tidak tersedia dan ruang angkasa adalah raja, yang cukup untuk mencerminkan hegemoni kekuatan ruang angkasa, dan kekuatan ini juga dikenal sebagai kekuatan raja tertinggi. Jika seseorang dapat memiliki dan menguasai kekuatan ini, maka dialah rajanya, dengan kekuatan teroris yang jauh lebih unggul daripada yang setingkat dan sekuat itu. Orang seperti itu, jika di tengah jalan kita tidak jatuh, prestasi masa depan kita pasti akan membuat kita takut setengah mati. Wu Chen juga terkejut dalam kabut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan ini adalah kekuatan ruang. Tidak heran itu begitu mendominasi. Sebelumnya, dia pernah terkena kekuatan semacam ini, dan dia menemukan bahwa kekuatan semacam ini sangat mengerikan. Bahkan pisau pembunuh naganya terus-menerus terguncang. Jika itu tidak terbuat dari bahan khusus, itu terbuat dari besi suanjing, maka, pisau pembunuh naga itu mungkin sudah lama rusak. Aku tidak menyangka akan melihat kekuatan ruang di sini. Wu Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia tidak menyangka akan melihat kekuatan ruang di sini. Kekuatan ruang di dunia ini dapat dikatakan umum dan langka, umum karena ada di mana-mana, karena dunia ini adalah ruang yang sangat besar, di mana kekuatan ruang ada di mana-mana, memengaruhi segala sesuatu di dalamnya sepanjang waktu. Namun, mengapa kita mengatakan bahwa kekuatan semacam ini langka? Itu karena pada umumnya, kekuatan semacam ini tidak memperlihatkan kekuatan apapun. Misalnya, orang-orang yang hidup di dunia ini, kekuatan ruang di dunia ini memengaruhi mereka sepanjang waktu. Oleh karena itu, mereka tidak dapat merasakan keberadaan kekuatan semacam ini sama sekali dan tidak akan menyebabkan kerugian apapun bagi mereka. Namun, dalam beberapa kondisi ekstrim, kekuatan ruang akan berkumpul dan menjadi sangat kuat. Dalam hal ini, kekuatan ruang sebagai kekuatan tertinggi raja benar-benar tercermin,
menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan semua hal di dunia. Selama bertahun-tahun, Wu Chen juga telah melewati banyak tempat di benua Wu. Dia belum pernah melihat kekuatan ruang, tetapi dia tidak menyangka bahwa hari ini, di tempat seperti itu, dia melihat kekuatan raja tertinggi, yang hanya ada dalam desas-desus. Harus dikatakan bahwa kekuatan ini sungguh sangat hegemonik. Penatua, apakah Anda berbicara tentang kekuatan ruang, yang dikenal sebagai kekuatan raja tertinggi? Orang tua berambut putih itu mengangguk, ya, itu adalah kekuatan ini. Mendengar ini, mereka semua terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan yang mereka temui hari ini adalah kekuatan ruang yang disebut kekuatan raja tertinggi dalam rumor tersebut. Tidak seorang pun tahu seberapa mengerikan kekuatan ruang itu. Mereka hanya tahu bahwa tanpa kekuatan waktu, kekuatan ruang itu benar-benar tak terkalahkan. Bentuk energi apapun, setelah bertemu dengan kekuatan ini, sama sekali tidak mungkin untuk dikalahkan. Jika seseorang memiliki kekuatan ini, maka dia adalah raja yang tak terkalahkan, legenda tak terkalahkan. Orang tua berambut putih itu segera merasa lega. Meskipun kompas itu hancur, itu tidak relevan. Tugas utama kompas adalah menemukan lokasi simpul ruang. Sekarang, simpul ruang telah ditemukan, dan kompas itu tidak berguna. Jika dihancurkan, itu akan hancur. Kamu tunggu di sini. Aku akan datang segera setelah aku pergi. Sosok lelaki tua berambut putih itu melesat dan terbang dari tanah menuju simpul ruang angkasa. Apa yang diinginkan lelaki tua itu? Apakah dia ingin keluar? Wu Chen menatap lelaki tua berambut putih yang bergegas menuju simpul ruang angkasa itu, dan dia sangat bingung. Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan lelaki tua itu. Jika dia ingin keluar dari sini, itu tidak perlu. Karena ada harta ajaib berupa tangga surga, yang dapat menerobos ruang angkasa dan mewujudkan jalan bebas hambatan di antara kedua ruang tersebut. Jika lelaki tua itu ingin keluar, dia hanya perlu menggunakan bantuan. Mereka adalah Tianji Lingbao dari Tai. Mereka dapat keluar dari sini. Mengapa repot-repot? Tetapi jika dia tidak ingin keluar dari sini, lalu apa yang ingin dia lakukan? Ledakan. Pada saat ini, seluruh ruang angkasa menyala. Sebuah kekuatan besar, jatuh dari langit, jatuh, menuju lelaki tua berambut putih itu. Hati-hati, tetua. Melihat bahwa kekuatan ruang angkasa menghantam lelaki tua berambut putih itu, semua orang di bawah ketakutan. Kekuatan ini bukanlah kekuatan umum, tetapi kekuatan ruang angkasa. Ia memiliki daya hancur yang kuat, dan tak ada yang dapat menahannya. Namun, bagaimanapun juga, lelaki tua berambut putih itu adalah legenda dengan kekuatan yang luar biasa. Melihat kekuatan angkasa yang membombardirnya, sosoknya menghilang dalam sekejap. Kekuatan yang sangat besar, melesat jatuh, seperti guntur, meledak. Bang! Seluruh bumi berguncang, energi yang melonjak, menyebar dengan gila-gilaan, sehingga bumi terhempas terbuka, menampakkan sebuah lubang yang sangat besar. Mereka tercengang dan tidak menyangka bahwa kekuatan ini begitu dahsyat hingga langsung membentuk sebuah lubang besar di bumi. Dapat dibayangkan betapa seriusnya konsekuensinya jika kekuatan ini menimpa mereka. Mereka akan hancur dalam sekejap dan berubah menjadi abu terbang. Tidak ada kemungkinan lain. Bahkan Hualong yang kuat pun tidak dapat menahannya. Wu Chen juga tercengang. Tanpa diduga, kekuatan ruang angkasa begitu hegemonik. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak mayat di sekitar. Berapa banyak orang yang dapat membawa kekuatan ruang angkasa yang begitu kuat. Pada saat yang sama, alisnya juga berkerut. Kekuatan ruang angkasa di sini begitu tirani sehingga bahkan yang kuat di lingkungan Hualong tidak dapat menahannya. Jika dia ingin keluar dari sini, itu sangat sulit. Bahkan sebelum dia mencapai simpul ruang angkasa, dia hancur oleh kekuatan ruang angkasa yang sangat besar ini. Apa yang harus saya lakukan? Wu Chen tenggelam dalam perenungan. Kekuatan ruang angkasa, yang merupakan salah satu kekuatan paling menakutkan di dunia. Sangat sulit untuk menolaknya, dan itu jelas bukan hal yang mudah. Wah! Sosok lelaki tua berambut putih itu muncul kembali. Kekuatan ruang itu sangat hegemonik. Bahkan ia harus menghindari ujung tajamnya. Jika ia terkena, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tanpa berkata apa-apa, ia terus bergegas ke simpul ruang itu,
yang merupakan tujuannya. Simpul ruang ini tidak dapat ditahan lagi. Itu harus dihancurkan dan sepenuhnya memutus hubungan antara ruang ini dan dunia luar. Dengan cara ini, orang-orang di sini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk keluar, dan orang-orang di luar tidak akan pernah masuk. Dengan cara ini, apa yang terjadi di ruang ini tidak akan pernah diketahui lagi. Boom! Pada saat ini, sebuah kekuatan besar, dari atas ke bawah, menghantam keras ke arah lelaki tua berambut putih itu. Kekuatan ruang ini, dibandingkan dengan yang sebelumnya, bahkan lebih besar dan lebih hegemonik, dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Melihat kekuatan ruang yang begitu kuat, semua orang menghirup udara dingin. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Jangan katakan bahwa mereka yang kuat di lingkungan Hualong, bahkan mereka yang kuat di lingkungan legenda, mungkin tidak dapat menahannya. Wajah lelaki tua berambut putih itu tidak dapat menahan perubahan. Kekuatan ruang ini benar-benar terlalu mengerikan. Bahkan dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Kekuatan ini benar-benar sangat mengerikan, yang tidak dapat dipercaya. Berkedip, lelaki tua berambut putih itu menghilang sekali lagi. Menghadapi kekuatan ruang, jelas tidak bijaksana untuk bertarung dengannya. Cara terbaik adalah menghindari ujung tajamnya. Selanjutnya, kekuatan ruang terus-menerus terbelah. Setiap kali terbelah, lelaki tua berambut putih itu akan menggunakan teknik berkedip untuk bergerak keluar dalam sekejap untuk menghindari serangan kekuatan ruang. Apa yang coba dilakukan lelaki tua ini? Wu Chen telah melihat lelaki tua berambut putih itu. Pada saat ini, karena efek ruang, kabut di sekitarnya pada dasarnya tersebar. Kabut bukan lagi hal yang menghalangi penglihatan mereka. Pertama-tama, lelaki tua itu tidak ingin keluar ke sini. Kekuatan ruang di sini sangat ganas. Jika mereka ingin keluar dari sini, mereka harus mengambil risiko besar. Itu adalah tindakan yang sangat tidak bijaksana. Selain itu, jika mereka ingin keluar dari ruang ini, ada beberapa cara yang lebih mudah dan lebih mudah. Ini karena mereka adalah para tokoh kuat legendaris dan para tetua Super Tai. Karena itu bukan dari sini, lalu, mengapa pihak lain ingin pergi ke simpul ruang itu, bersedia mengambil risiko terkena kekuatan ruang, dan juga ingin pergi? Benarkah? Tiba-tiba, sebuah pikiran buruk terlintas di benak Wu Chen. Apakah orang tua ini akan menghancurkan simpul ruang ini? Memikirkan hal ini, Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ide ini benar-benar gila, mengerikan, hampir tidak dapat dipercaya. Siapa? Saat ini, orang tua berpakaian hijau itu minum dengan keras, dan dia tampaknya menemukan sesuatu. Seketika, wajahnya menjadi gelap, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak sekali aura yang kuat di sekitarnya. Aura ini, beberapa aura, sama sekali tidak kalah dengan dirinya. Jelaslah bahwa dialah yang terkuat di Hualong. Di sisi lain, Wu Chen juga memperhatikan aura yang kuat di sekitarnya. Dia tahu bahwa ada banyak orang kuat yang bersembunyi di Gunung Iblis. Sekarang, karena campur tangan Tai dan pembunuhan orang-orang di luar angkasa, lebih banyak orang terpaksa memasuki Gunung Iblis dan melarikan diri dari orang-orang Tai berdasarkan lingkungannya yang unik. Mengejar dan membunuh. Sepertinya ini permainan yang bagus. Dengan senyum di hati Wu Chen, pembunuhan berdarah Tai kini telah membangkitkan kemarahan semua orang di luar angkasa ini. Mereka semua membenci orang-orang Tai, dan mereka telah mencari peluang dan membalas dendam pada Tai. Sekarang, orang-orang Taiyimen telah memasuki Gunung Iblis. Bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Taiyimen dengan satu gerakan? Boom! Dengan suara keras, serangan itu menyebar dengan cepat. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menerobos kabut. Dengan kekuatan membunuh yang kuat, mereka bergegas keluar dan menyerbu ke arah lelaki tua berpakaian hijau itu. Serangan musuh. Semua orang di Taiyimen menjadi pucat. Tanpa diduga, orang-orang ini akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan ganas kepada mereka, yang benar-benar tidak terduga. Pergi! Lelaki tua berpakaian biru itu berteriak keras, dan energi yang dahsyat keluar darinya, lalu sosok itu bergegas dan menghilang dalam sekejap, menghindari serangan kuat orang-orang ini. Namun, orang lain tidak memiliki kekuatan sekuat dia. Mereka melihat serangan yang tak terhitung jumlahnya dan menyerbu dari semua sisi, menenggelamkan mereka dalam sekejap mata. Ah! Mereka berteriak dan berbalik.
Mereka terkena serangan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka jatuh ke tanah dalam sekejap. Mereka memuntahkan darah di mulut mereka. Mereka meninggal dan cacat. Apakah kamu tidak ingin hidup, dasar sampah, jika kamu berani melawanku? Lelaki tua berpakaian hijau itu berteriak keras. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang berani melawan mereka yang terlalu berat sebelah. Orang-orang ini benar-benar tidak terkendali. Bah, kamu sampah dari dunia lain. Angin yang bertiup kencang terus bergema, dan banyak sekali orang muncul dari balik kabut. Di antara orang-orang ini, ada yang tua, ada yang muda, ada yang kuat di Hualong, ada yang kuat di Xingji. Namun, tanpa kecuali, mereka semua menatap orang-orang tua di Qingyi dengan semacam kebencian. Kebencian yang tak terbatas muncul di wajah mereka. Mereka ingin sekali mempermalukan orang-orang tua di Qingyi. Mereka semua ditelanjangi oleh Seng Tunhuo. Apa lagi yang bisa kau katakan pada sampah-sampah ini? Bunuh mereka dan balas dendam untuk saudara dan teman kita. Orang-orang menjadi sangat marah. Mereka ingin melahap mereka semua hidup-hidup. Wajah lelaki tua berbaju biru itu banyak berubah. Di antara mereka, ada banyak orang kuat di Hualong. Kekuatan mereka sangat kuat. Mereka tidak akan kalah darinya sama sekali. Jika mereka menyerangnya bersama-sama, dia pasti tidak akan mampu melawan. Menunggunya akan menjadi takdir kematian. Tetua Taisang, tolong kami. Lelaki tua berbaju hijau itu memilih untuk meminta bantuan dari Tetua Taisang, yang merupakan legenda dan kuat. Bahkan jika semua orang ini bertambah, mereka bukanlah lawannya. Semuanya sia-sia. Lelaki tua berambut putih itu sangat marah dan wajahnya pucat pasi. Sekarang, dia semakin dekat dengan simpul ruang angkasa. Jika dia berbalik, dia akan kehilangan semua prestasinya sebelumnya. Selain itu, kekuatan ruang angkasa di area ini telah terkunci erat padanya, dan dia akan terus memukul dan jatuh. Dia harus dihancurkan. Apa yang dilakukan lelaki tua itu? Dia tampaknya terjebak. Hahaha, dia terjebak tepat pada waktunya. Kita bisa membunuh semua orang ini dan memulihkan minat terlebih dahulu.